Halo semuanya, kami dari kelompok 5. Di video ini kami akan mempresentasikan analisis statistik menggunakan SPSS untuk tiga jenis penelitian, yaitu korelasional, komparatif, dan eksperimen. Nah, intinya di setiap penelitian ini kami akan melakukan uji persyaratan terlebih dahulu, misalnya normalitas, homogenitas, dan linearitas. Nah, kalau persyaratan terpenuhi, kita bakalan pakai uji parametrik. Kalau tidak terpenuhi, kita pakai yang non-parametrik. Setelah itu, baru kami simpulkan apakah hipotesis ini dapat diterima atau tidak. Nah, sebelum masuk ke penelitian pertama, perkenalkan nama saya Rimalana Syafi'a dengan NIM terakhir 121. Saya Firda Dwianti dengan NPM terakhir 123. Saya Alimatul Mahfuzah dengan MPM terakhir 126. Saya Marsha Dwi Vivian dengan NIM terakhir 131. Yang pertama kita akan melakukan penelitian korelasional. Untuk penelitian korelasional ini kita menggunakan judul hubungan antara stres akademik dan peran dukungan teman sebaya pada mahasiswa. Untuk rumusan masalahnya, apakah terdapat hubungan antara tingkat stres akademik dengan peran dukungan teman sebaya pada mahasiswa? Kemudian untuk tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis hubungan antara tingkat stres akademik dengan peran dukungan teman sebaya pada mahasiswa. Hipotesis penelitian yang diajukan adalah yang pertama terdapat hubungan yang signifikan antara stres akademik dan peran dukungan teman sebaya pada mahasiswa. Lalu untuk hipotesis berikutnya, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara stres akademik dan peran dukungan teman sebaya pada mahasiswa. Data yang kita gunakan dalam penelitian ini berjumlah 100 partisipan. Lalu langkah pertama yang kita lakukan adalah melakukan kategorisasi data. Yang pertama kita melakukan menghitung datanya terlebih dahulu dan diperoleh nean untuk dukungan teman sebaya sebanyak 70,90 dan standar deviasinya sejumlah 10,405. Untuk stres akademiknya nean berjumlah 48,75 dan standar deviasinya 10,927. Untuk melakukan kategorisasi dilakukan berdasarkan rumus berikut, yaitu yang pertama ada sangat tinggi dengan rumus nean ditambah 1,5 dikali standar deviasi dan seterusnya. Dari hasil perhitungan di atas diperoleh sebagai berikut. Untuk stres akademik pada skor sangat tinggi norma tesnya yaitu poinnya di atas 68. Lalu untuk skor tinggi poin 54 sampai 68. Untuk skor sedang poinnya 43 sampai 53 dan skor rendah 32 sampai 42. Untuk skor sangat rendahnya yaitu di kurang dari 32. Untuk dukungan teman sebaya pada skor sangat tinggi norma tesnya yaitu poinnya lebih dari 87. Untuk skor tingginya 76 sampai 87, lalu skor sedangnya 66 sampai 75, skor rendah 55 sampai 65, skor sangat rendahnya kurang dari 55. Setelah melakukan perhitungan di atas, kita melakukan kategorisasi datanya dan diperoleh sebagai berikut. Untuk stres akademik, skor sangat tingginya berjumlah 5%. Lalu skor tingginya berjumlah 25%, skor sedangnya 44%, skor rendah 20%, dan sangat rendahnya 6%. Lalu dukungan teman sebaya pada skor tingginya sejumlah 6%, skor tinggi 24%, skor sedang 35%, skor rendah 30%, sangat rendahnya 5%. Setelah kita melakukan perhitungan di atas, langkah berikutnya yaitu uji asumsi statistik. Kita akan melakukan uji normalitas, linearitas, dan korelasi. Yang pertama, uji normalitas diperoleh pada uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov terhadap variabel dukungan teman sebaya dan menunjukkan nilai statistik
Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,94 dengan nilai signifikasi 0,28. Hal ini yang mana nilai P kurang dari 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal karena nilai signifikasinya lebih kecil dari 0,5. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel dukungan teman sebaya tidak dapat memenuhi asumsi normalitas berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov. Yang selanjutnya ada uji linearitas. Kita di sini menggunakan ANOVA table. Berdasarkan hasil uji linearitas yang diperoleh nilai F pada komponen linearity sebesar 97,799 dengan nilai signifikansi 0,00 yang berarti P kurang dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan linear yang signifikan antara variabel dukungan teman sebaya dan stres akademik. Sementara itu, pada komponen deviation from linearity diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,486 atau P lebih besar dari 0,05. Nilai ini menunjukkan bahwa tidak terdapat penyimpangan yang signifikan dari linearitas, sehingga pada hubungan kedua variabel dapat dikatakan linear. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa asumsi linearitas terpenuhi, sehingga analisis korelasi dapat dilanjutkan. Yang selanjutnya ada uji korelasi menggunakan Spearman-Rho. Di sini kita menggunakan uji korelasi Spearman-Rho karena tadi di uji normalitas dinyatakan tidak berdistribusi normal. Untuk hasil uji hipotesis penelitian menggunakan korelasi Spearman-Rho dengan bantuan program SPSS diperoleh skor minus 0,670 dengan signifikansi 0,000 yang berarti P kurang dari 0,01 yang berarti ada hubungan negatif yang sangat signifikan antara dukungan teman sebaya dengan stres akademik pada mahasiswa. Jadi dapat diartikan semakin tinggi skor dukungan teman sebaya maka akan semakin rendah skor stres akademik. Begitu juga sebaliknya. Kesimpulannya, dengan demikian, hipotesis penelitian H1 diterima, sedangkan hipotesis 0 atau HO ditolak. Yang selanjutnya ada penelitian komparatif dengan judul Analisis Perbedaan Tingkat Kecemasan ditinjau dari Gender Mahasiswa. Dengan rumusan masalah, apakah terdapat perbedaan tingkat kecemasan antara mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan? Dengan tujuan penelitian, untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan tingkat kecemasan ditinjau dari gender pada mahasiswa. Dengan hipotesis penelitian HO atau hipotesis 0, tidak terdapat perbedaan tingkat kecemasan antara mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan, dan hipotesis alternatif, terdapat perbedaan tingkat kecemasan antara mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan. Oke, jadi di sini kita menggunakan 100 partisipan. Oke, pada uji asumsi statistik ini meliputi 3 bagian, yaitu ada uji normalitas, uji homogenitas, dan uji T-score. Nah, pada uji normalitas ini kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan program SPSS versi 25. Diperoleh skor signifikasi sebesar 0,200, yang artinya sebaran data penelitian berdistribusi normal. Kemudian, pada bagian uji homogenitas ini kita menggunakan ANOVA yang signifikasi sebesar 0,411, yang artinya sebaran data kelompok yang akan dibanding bersifat homogen. Oke, kemudian ada uji T-score. Pada bagian ini, hasil analisis deskripsi menunjukkan rata-rata skor kecemasan partisipan laki-laki berjumlah 45,44, sedangkan rata-rata skor kecemasan partisipan perempuan berjumlah 51,51. Kemudian, pada hasil uji hipotesis ini menggunakan independent sample t-test, diperoleh skor T
yang berjumlah 2,983 dengan signifikasi 0,004, yang artinya ada perbedaan yang signifikan kecemasan pada partisipan laki-laki dan perempuan. Kesimpulannya, berdasarkan rangkaian analisis data yang dilakukan tadi, hasil pengujian hipotesis ini menggunakan independent sample t-test yang menunjukkan nilai T sebesar 0,983 dengan signifikasi sebesar 0,0004. Nah, nilai signifikasi tersebut menunjukkan bahwa perbedaan rata-rata skor kecemasan antara mahasiswa laki-laki dan perempuan bersifat signifikasi secara statistik. Dengan demikian, hipotesis penelitian diterima, yaitu terdapat perbedaan tingkat kecemasan ditinjau dari gender mahasiswa. Oke, selanjutnya ada penelitian eksperimen yang berjudul efektivitas pelatihan public speaking dalam meningkatkan kepercayaan diri mahasiswa. Kemudian pada bagian rumusan masalah, apakah pelatihan public speaking efektif dalam meningkatkan kepercayaan diri mahasiswa? Kemudian pada bagian tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas pelatihan public speaking dalam meningkatkan kepercayaan diri mahasiswa. Lalu selanjutnya pada bagian hipotesis penelitian, di mana HO, yaitu pelatihan public speaking tidak efektif dalam meningkatkan kepercayaan diri mahasiswa. Lalu H1-nya, yaitu pelatihan public speaking efektif dalam meningkatkan kepercayaan diri mahasiswa. Untuk desain eksperimen yang digunakan, yaitu menggunakan pretest dan posttest on one group design. Dalam desain ini, penelitian melibatkan satu kelompok mahasiswa sebagai subjek penelitian. Sebelum diberikan perlakuan, mahasiswa terlebih dahulu diberikan pretest untuk mengukur tingkat kepercayaan diri awal. Selanjutnya, mahasiswa diberikan pelatihan public speaking sebagai perlakuan atau treatment. Setelah pelatihan selesai, mahasiswa kembali diberikan post-test untuk mengukur tingkat kepercayaan diri setelah perlakuan. Jadi perbedaan hasil antara skor pretest dan post-test digunakan untuk mengetahui efektivitas pelatihan public speaking dalam meningkatkan kepercayaan diri mahasiswa. Untuk skema di desain eksperimennya O1 yaitu pengukuran awal atau pretest kepercayaan diri, lalu untuk X-nya pelatihan public speaking, dan untuk O2 yaitu pengukuran akhir atau post-test kepercayaan diri. Untuk data penelitiannya, kita mempunyai 100 partisipan. Untuk uji asumsi statistiknya, kita menggunakan uji normalitas dan uji per sampel t-test. Jadi ini analisis data dan interpretasi hasil. Yang pertama ada uji normalitas, di mana uji normalitas ini dilakukan dengan bantuan SPSS 25 menggunakan Kolmogorov, Smirnov. Berdasarkan hasil analisis, nilai signifikan pada uji Kolmogorov, Smirnov adalah P sama dengan 0,200, yang artinya P lebih dari 0,05, artinya data berdistribusi normal. Selanjutnya ada uji per sampel t-test, di mana hasil analisis deskriptif menunjukkan rata-rata kepercayaan diri mahasiswa sebelum memperoleh pelatihan, yaitu 48,47, sedangkan setelah memperoleh pelatihan public speaking, mengalami kenaikan menjadi 53,58. Ini untuk hasil uji hipotesis menggunakan per sampel t-test, diperoleh nilai T minus 7,958 dengan tingkat signifikan P sama dengan 0,000, di mana P lebih kecil 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada kepercayaan diri mahasiswa sebelum dan sesudah diberikan pelatihan public speaking. Dengan demikian, disimpulkan bahwa pelatihan public speaking efektif dalam meningkatkan kepercayaan diri mahasiswa.
Eh, jadi, hipotesis alternatif atau H1 diterima dan hipotesis 0 atau HO ditolak. Yang berarti pelatihan public speaking efektif dalam meningkatkan kepercayaan diri mahasiswa. Untuk secara keseluruhannya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelatihan public speaking mampu meningkatkan kepercayaan diri mahasiswa secara signifikan. Oleh karena itu, pelatihan public speaking dapat direkomendasikan sebagai salah satu program pengembangan diri yang dapat diterapkan oleh institusi pendidikan untuk mendukung kesiapan akademik maupun non-akademik mahasiswa. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.